Kalian tahu nggak tempat wisata yang indah tapi terkenal dengan mistis dan mitosnya? Selain indah, beberapa destinasi wisata di Indonesia juga punya mitos dan hal-hal mistis yang mengelilinginya. Berikut kami akan rangkum tempat wisata yang punya aturan, larangan, hingga hal-hal mistis di beberapa wilayah Indonesia. Taman Nasional Alas Purwo. Taman ini berada di wilayah paling timur Pulau Jawa dengan beragam spot wisata yang sangat layak dikunjungi. Mulai dari kawasan pantai, situs keagamaan, sampai menelusuri puluhan gua. Kawasan ini berada di Kabupaten Banyuwangi. Banyak gua yang terdapat di Alas Purwo membuat kawasan ini juga terkenal dengan wisata mistisnya. Sejumlah pertapa dapat ditemui sedang bersemedi di gua-gua tersebut. Ada larangan membawa apapun dari hutan termasuk memburu satwa liar diberitahukan pada setiap pengunjung. Konon bahaya akan menimpa bagi yang nekat melanggar. Desa Trunyan, Bali. Desa Trunyan di Bali masuk dalam jajaran tempat wisata yang sangat unik. Tidak ada acara ngaben atau penguburan untuk warga yang meninggal di daerah ini. Jenazah hanya diletakkan di atas tanah di dekat sebuah pohon yang bernama Terumenyan. Kendati tak ditimbun, tak ada bau busuk yang tercium dari mayat tersebut. Namun, bagi para traveler yang mengunjungi kawasan ini harus menghormati sejumlah pantangan. Barang apapun yang ada di kuburan tersebut pantang dibawa pulang. Pengunjung harus berlaku sopan dan tidak meludah. Gunung Lawu. Ada yang pernah ke Gunung Lawu? Keindahan alam nampak di kawasan Gunung Lawu. Mulai dari bunga edelweiss hingga cantiknya matahari yang terbenam di atas awan. Namun Gunung Lawu ini menyimpan banyak cerita mistis. Kabarnya gunung ini dijadikan sebagai tempat persembahan atau pesugihan. Kisah mistis lainnya yang dikenal adalah pasar setan. Tak terlihat secara kasat mata, namun suara keramaian layaknya di pasar sering didengar oleh para pendaki. Lokasinya berada di dekat Hargodalem, salah satu puncak Gunung Lawu. Pantai Parangkusumo. Ada yang sudah pernah ke pantai ini? Pantai Parangkusumo dipercaya sebagian kalangan sebagai pintu masuk ke Kerajaan Ratu Kidul, penguasa pantai Laut Selatan. Sama seperti pantangan di kawasan pantai bagian selatan Jawa lainnya, memasuki tempat wisata Pantai Parangkusumo tidak diperkenankan memakai pakaian berwarna hijau. Mitosnya, Ratu Pantai Selatan yang digambarkan sebagai wanita cantik sangat menyukai warna hijau. Jika ada pengunjung yang coba melanggar, maka dipercaya dia akan merasakan hari yang sial. Paling parah, tubuh orang tersebut bisa tiba-tiba terseret ombak ke dalam laut dan tidak kembali lagi. Memang, jika memasuki gerbang tempat wisata ini, nuansa mistis akan langsung tersaji. Aroma dupa dan bunga sebagai bahan persembahan yang dibawa angin laut menyambut para pengunjung. Kamu jangan coba-coba pakai warna hijau ya kalau ke pantai selatan. Hutan Pasarean Ciamis. Kawasan hutan Pasarean di Desa Nagara Pageh, Ciamis, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Di kawasan hutan terdapat makam salah satu tokoh di daerah tersebut, yakni Pangeran Undakan Kalangan Sari yang jadi situs cagar budaya. Masyarakat Desa Nagara Pageh sudah menjaga hutan tersebut sejak lama. Warga tak ada yang berani untuk memanfaatkan hasil alam di hutan tersebut. Dari mengambil ranting pohon, memanfaatkan pohon yang sudah tumbang, apalagi sampai menebang pohon di hutan Pasarean. Menurut cerita, siapa saja yang mengambil hasil alam akan didatangi sosok maung atau harimau secara tiba-tiba pada malam harinya. Namun bila masih bandel, orang itu bakal mendapat musibah atau malapetaka dari kecelakaan hingga sakit. Percaya atau tidak, mitos ini sudah ada sejak lama dan turun-temurun. Candi Prambanan. Candi Prambanan terkenal dengan kisah legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso.
Roro Jonggrang meminta 1000 candi kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun menyanggupinya dan meminta bantuan kepada jin. Permintaan Roro Jonggrang nyaris terpenuhi dalam 1 malam. Pada candi ke-99, Roro Jonggrang seolah-olah membuat Pajaratang lebih cepat. Jin pun terkecoh dan pergi. Akal-akalan Roro Jonggrang itu membuat Bandung Bondowoso marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung candi. Nah, legenda inilah yang dipercaya membuat pasangan yang belum menikah yang berkunjung ke tempat ini bisa putus. Kamu jangan coba-coba ajak si dia ke tempat ini ya kalau nggak mau putus. Curug Cikuluwung terletak di Kampung Sukaasih, Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Curug ini mempunyai kolam air yang tenang berwarna hijau toska yang dikelilingi tebing bebatuan. Aliran air Curug Cikuluwung berasal dari Sungai Cikuluwung yang berhulu di Gunung Salak. Curug Cikuluwung buka pada pukul 8 pagi hingga 11 waktu Indonesia Barat dan kemudian akan dibuka kembali pada pukul 1 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pengunjung dilarang untuk masuk di luar jam tersebut, apalagi jika ingin berenang di malam hari. Konon penunggu curug itu tidak suka jika ada mengganggu setelah matahari terbenam. Katanya pengunjung yang punya indera keenam dapat melihat ukiran indah pada tebing kolam. Namun bagi perempuan yang ingin masuk dalam kawasan curug ini dilarang mengenakan pakaian berwarna merah. Jika hal tersebut dilanggar, hal-hal yang bisa mencelakakan diri sendiri bisa saja terjadi. Situs Batu Naga. Situs batu bergambar naga di kawasan puncak Gunung Tilu Kuningan, Jawa Barat kabarnya memiliki aroma mistis. Diperkirakan batu tersebut berasal dari zaman prasejarah. Situs ini dikenal masyarakat dari cerita mulut ke mulut. Menurut Ketua Masyarakat Arkeologi Indonesia, kemungkinan situs digunakan kalangan petapa atau resi untuk mengasingkan diri. Kabarnya, kini situs itu dijadikan tempat pesugihan. Gua Belanda. Bicara soal tempat wisata bersejarah, Indonesia punya banyak lokasi yang tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memiliki atmosfer mistis. Gua Belanda adalah salah satu yang cukup terkenal di Jawa Barat. Selain menyimpan kisah-kisah dari zaman penjajahan, lokasi ini juga dikenal dengan aura yang angker yang masih berhubungan dengan sejarahnya. Sebagai salah satu area mistis yang terkenal, Gua Belanda memiliki pantangan yang harus diikuti pengunjung. Salah satunya adalah larangan mengucapkan kata lada saat berbicara di dalam gua. Konon kata ini berasal dari Ki Lada Wisesa, nama tokoh masyarakat sekitar yang dihormati. Konon, jika mengucapkan kata lada, pengunjung akan mengalami hal-hal mistis atau bahkan kesurupan. Kekuatan yang ada di balik makna kata tersebut berpotensi mengusik atau membangkitkan kemarahan arwah dan roh di dalamnya. Walau terlihat sederhana dan tua, Gua Belanda sebenarnya sudah melewati beragam renovasi. Area tempat Gua Belanda berada dalam hutan raya Juanda, sehingga di sekelilingnya masih banyak pepohonan sehingga bisa menambah kesan angker. Kamar 308 di Pelabuhan Ratu. Kamar 308 Pelabuhan Ratu yang berada di salah satu hotel Sukabumi, Jawa Barat menyimpan sebuah misteri. Kabarnya kamar tersebut dikhususkan untuk Nyi Roro Kidul. Pasalnya, di kamar tersebut terdapat sesaji dan lukisan-lukisan Nyi Roro Kidul. Bagian interior kamar juga dihias dengan warna hijau yang sangat identik dengan Ratu Pantai Selatan. Kamar 308 tersebut ternyata masih ada kaitannya dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Menurut cerita dari sang pemandu kamar khusus tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan perjanjian yang terjalin antara Presiden Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Nah guys, itu dia beberapa tempat wisata yang mengandung mitos dan pantangan. Terlepas percaya atau tidak, sebaiknya kita memilih untuk mematuhi peraturan adat sekitar ya. Sekian dari kami, semoga suka. Dadah, bye-bye.